foto yang ditampilkan di situ, yang diakui sebagai foto Jokowi, itu berkacamata. Jadi kalau nanti Bareskrim memeriksa yang tidak berkacamata, Bareskrim harus menangkap ya orang-orang yang menampilkan itu di proyektor di Fakultas Kehutanan UGM maupun Dian Sandi Utama. Dan saya siap memberikan keterangan. Nah, saya tidak akan berubah keterangan awal saya mulai dari sini sampai keempatnya itu tidak akan berubah. Kenapa orang dekat dia, misalnya Sandi ini, bisa sebar ijazahnya? Itu salah, Pak. Apalagi dia mengaku asli. Sudah ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Kasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat. Sedangkan IP di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi di Tempo 29 Juni 2013, dia DO, Pak. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Foto yang ditampilkan di situ, yang diakui sebagai foto Jokowi, itu berkacamata. Jadi kalau nanti Bareskrim memeriksa yang tidak berkacamata, Bareskrim harus menangkap ya orang-orang yang menampilkan itu di proyektor di Fakultas Kehutanan UGM maupun Dian Sandi Utama. Ya, kita nggak boleh menyerah. Ya, apapun tekanan, ancaman penjara, kita nggak peduli. Ya, pokoknya apa yang kita amati, kita kaji, kita bisa pertanggungjawabkan, gitu ya. Jangan coba-coba dibungkam oleh persoalan-persoalan ancaman-ancaman hukum. Memangnya kalian siapa? Ya suka-suka saya meneliti apapun. Ya, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, silahkan kalian tuntut itu. Ya, Indonesia ini tidak bisa dibungkam. Ya, hanya karena hasil penelitian orang tidak bersesuaian keinginannya dengan mereka langsung ancam gitu. Kapan kita bisa maju? Ya. Sentana TV, saya diperiksa 14 jam, Le. Oke, Le. Sabar, Le Michael Sinaga. Semua ini adalah perjuangan kita, ya. Perjuangan kita untuk benar-benar menjadi negara yang demokratis, ya. Kalau semua diancam terus diam, kita menjadi apa nanti nih? Negara komunis, politburo, ya. Hanya lingkaran-lingkaran politburo itu situ saja yang bisa bersuara. Kan bukan begitu. Nenek moyang kita mendirikan negara ini kan republik, itu ya, republik. Artinya negara kita ini milik kita semua, kita berhak bersuara sepanjang bisa kita pertanggungjawabkan. Enak saja polisi ngancam-ngancam, ya nggak boleh itu. Ya, kalau memang kajian ilmiah salah, ya balas dengan kajian ilmiah. Gitu loh negara demokrasi yang maju. Minum dulu, JSL, JavaScript language, jahe, serai, lemon. Oke, gitu ya dari Turida Media, dari Sentana TV ya. Kalau Sentana TV ya udah terkenal ya, benar-benar yang mengobrak-abrik logika publik untuk berpikir kritis. Ya, kalau asupan informasi itu hanya vertikal satu arah gitu ya, dari media mainstream atau dari penguasa, ya kita nanti menjadi kaum-kaum penjilat ya. Apa yang dikasih itu yang kita telan. Tidak ada bertanya sedikit pun. Ya, itulah gunanya media-media alternatif yang mengajak kita berpikir kritis gitu loh. Ya, meskipun itu bertentangan dengan informasi vertikal ya atau satu arah. Ya. Justin makzulkan Fufu Papa, jelas itu ya, anak haram demokrasi, anak haram konstitusi itu enak sekali ya. Keluarga Jokowi menginjak-injak konstitusi ya, kayak kakinya itu ya, bisa dikeset, kotor terus dibuang begitu. Itulah konstitusi kita dianggap keluarga Jokowi itu. Ya, bayangkan anak kemarin sore bisa jadi wakil presiden, padahal wakil-wakil presiden kita sebelumnya harus menjalani hidup ya, menjalani karirnya panjang baru dia menjadi wakil presiden, sehingga perjalanan hidupnya yang panjang ini mematangkan dirinya untuk bisa membuat keputusan yang logik, matang, dan mempertimbangkan banyak faktor gitu loh. Itulah makanya harus orang yang matang. Ini usianya baru berapa? Seumur hidupnya apa dia martabak? Ya. Kan jauh sekali dengan keputusan-keputusan yang harus diambil sebagai wakil presiden. Ujung-ujungnya nanti apa?
Dia akan jadi wapres boneka. Nanti jadi presiden pun dia jadi presiden boneka. Apa mau Indonesia ini memiliki presiden yang presiden boneka yang pemikirannya tidak matang? Yang SMA-nya berapa kali tuh? SMA di sini, di situ, di sana. Belum tentu lulus. Karena penyetaraan lah yang membuat dia lulus ya. Ya, kami ini bukan barisan sakit hati. Justru kami barisan pecinta NKRI. Ya, yang nggak mau hidupnya menjadi penjilat. Kritis. Gitu loh. Ya, yang kritis. Ya, negara ini maju syaratnya adalah warga negaranya kritis, bukan warga negaranya buzzer, penjilat. Nah, dikasih 20 juta buat video jelek-jelekin si ini. Apa namanya? Bilang saja Indonesia sedang baik-baik saja. Buat video untuk membuat Indonesia seolah-olah baik-baik saja. Ya, pendidikannya baik-baik saja, ekonominya baik-baik saja. Padahal Bank Dunia lah sebagai referensi kita sebagai orang luar yang lebih objektif bahwa negara kita 60% adalah orang miskin. 60% atau 172 juta. Padahal itu standarnya baru $3. Sekitar 50.000 per kapita, per kepala, per hari. Kalau 4 anggota keluarga berarti 6 juta per bulan pendapatannya. 6 juta saja, ya. Padahal nggak cukup juga kan dengan harga-harga saat ini. Ya, harga-harga yang terus meningkat, sembako terus meningkat saat ini, 6 juta pun itu nggak cukup sebenarnya. Karena apa? Perlu biaya pendidikan, ya, perlu biaya kesehatan, perlu biaya untuk nyicil rumah, kan nggak mungkin cash. Belum tentu semua orang tuanya tuan tanah, tuan takur, harus mencicil rumah, belum lagi mencicil motor. Ya, 6 juta itu ya memang miskin gitu loh, 6 juta per kakak itu. Tetapi negara Indonesia lebih memilih ke jauh variabelnya, paling 1,5 juta atau hampir 2 juta per kakak, 4 orang. Ya, 500.000 per kapita per bulan. Ya jadilah akhirnya penduduk Indonesia ini seolah-olah yang miskin cuma ya mungkin 1 digit ya, 10 juta ke bawah. Padahal bayangkan kalau cuma 2 juta per kakak, 4 orang. Jadi apalah itu? Coba kan. Nah, itulah standar kemiskinan dimainkan oleh variabel statistik itu dimainkan oleh pemerintah kita, BPS, nggak jujur, gitu loh. Ya, yang jujur, yang lebih jujur, ya standarnya PBB, ya sekitar $3 per kapita, per hari, per kepala artinya kapita ya, berarti 50.000, kan, per orang, per hari kali 30, 1,5, kalau 4 orang, 1 kakak, berarti 6 juta, itu sudah terkategori miskin, mengingat semua harga di Indonesia ini mahal. Bayangkan, dengan 6 juta per kakak, itu ada 172 juta penduduk Indonesia miskin. Itulah para buzzer. Ya, kalian harus tobat, karena yang kita perjuangkan ini untuk kita bersama. Kita berteriak supaya Presiden Prabowo Subianto ya memiliki good governance. Ya, bagaimana mengelola negara ini dengan bersih. Dengan cara apa? Ya, janganlah dipakai para menteri yang kotor. Ya, para menteri yang sudah menikmati uang rakyat, justru ada yang korupsi minyak goreng, ada yang kemarin korupsi BTS 4G, ada di menteri-menterinya itu, dan lainnya, ya, dan secepatnya terbitkan, ya, undangkan itu perampasan aset, miskinkan, dan buat tambahan undang-undang di situ pasal, siapa yang ditangkap koruptor misalnya di atas 1 miliar, masukkan dia ke kebun koruptor, jadi kita bisa kunjungi. Di situ ada penjaranya, terus ada apanya, penjelasan perkaranya. Oh, orang ini maling uang rakyat sekian, ditahan di sini sampai tahun sekian. Gitu. Baru jadi wisata kebun koruptor, kebun maling. Gitu, supaya ada dampak sosialnya sama dia. Kan begitu, ya. Kalim Sadewo. Nah, ini kalau saya blok dari tadi, ngulang-ngulang kau. Kalau nggak senang sama saya, ya sudah, pergi sana. Ya kan? Kita kan untuk bersuara ini, gitu loh. Oke, pemirsa, saya rekam ini, ya. Nanti saya integrasikan dalam visual. Pada waktu tanggal 1, kok saya lihat kok ini Twitter ini apa? Sandi itu ada. Nah, saya lihat, sudah sampai jutaan orang baca itu kan. Jadi saya pikir, wah, ini dia sudah mengaku asli. Saya pikir, wah, kalau dia bilang asli, kenapa dia sebar? Padahal kan menurut ini, makanya saya pelajari juga, saya sekarang kebetulan lagi belajar hukum juga, saya pelajari bahwa ini salah, Pak. Dia menyebar ijazah orang lain.
tanpa izin itu salah. Ternyata saya buka di Undang-Undang ITE, dia di pasal 32. Kemudian barusan juga saya pelajari, itu di pasal 65 ayat 2, Undang-Undang Data Pribadi, salah juga Pak. Makanya setelah itu saya pikir, kalau selama ini orang semua fokus ke ini ke Rismon, ke ini Rui dan ke Tifa, kenapa saya tidak masuk yang begini? Karena ini kan saya bela Jokowi ini kan, karena ini kan data pribadi dia yang disebar. Jadi ternyata di laporan saya yang mungkin Pak sudah lihat juga ada 14 halaman itu, saya lampirkan ini tanggal 1 April yang dia tweet itu, kemudian saya juga lampirkan komunikasi saya dengan dia. Ya. Jadi misalnya di wawancara iNews, dia selalu bilang dia karena dia penelitian. Jadi dia ini berusaha supaya membela diri bahwa kalau penelitian berarti pasal 32 itu tidak berlaku. Padahal secara hukum kan kalau dia ini sebar itu data pribadi orang itu kan. Ya, kita lihat dulu prosesnya. Ketika Prof melapor tanggal 24 April itu gimana prosesnya? Oke, saya sudah 2 kali ini saya pernah lapor di Barreskrim. Ya. Jadi dulu waktu saya kan dulu pernah kasus dengan Pak SBY. Yang saya mungkin pernah dengar bahwa saya bilang Bapak mangkrak. Jadi saya pernah lapor karena di kader Demokrat lapor saya mau lapor di situ. Jadi waktu dulu saya ke sana, saya kan langsung ke lantai 11 Pak. Kita diskusi sudah oke. Datang di lantai 1 mau buat SPKT, ditolak Pak. Nah kali ini saya rubah strategi. Saya ke lantai 1 di Barreskrim di SPKT. Saya bilang ini laporan saya. Saya betul-betul datang ada membela kepentingan Jokowi karena dia presiden kita 10 tahun. Kenapa orang dekat dia, misalnya Sandi ini, bisa sebar ijazahnya? Itu salah Pak. Apalagi dia mengaku asli. Ya kalau asli kenapa kau sebar, ya kan? Kemudian di dalam ini kami 2 diskusi juga di Twitter. Dia bilang itu hoax. Kau janji saya bilang asli. Jadi saya pikir kalau asli ya saya percaya kau lah, karena kau paling sedikit kan orang tahu kau dekat dengan Jokowi karena kau kan kader PSI. Kaisang itu siapa kan? Jadi pasti ada kaitan dengan itu. Makanya saya pikir walaupun kau dekat dengan Pak Jokowi, tidak sepantasnya kau sebar itu. Nah, makanya, gimana tanggapan Barreskrim waktu itu Pak? Awalnya kan waktu saya ke lapor kan saya di SPKT. Jadi mereka bilang oke, langsung ke lantai 11. Kemudian saya ada ruang istilahnya ini ruang diskusi lah. Oh, jadi waktu saya ke sana saya hanya bawa ini potongan-potongan ini screenshot yang pisah-pisah. Jadi saya tidak tahu bagaimana lapornya. Jadi mereka bilang, oh salah. Ini contohnya, kau buat surat ke Kapolri, Seki, Direktur Tindak Pidana Cyber, kemudian kau cerita kronologinya. Oh betul. Jadi akhirnya saya buat. Jadi istilahnya tanggal 24 saya ke sana. Kemudian dari pagi ya? Iya, dari pagi. Kemudian mereka bilang, oh kau harus cari amplop dulu, kau taruh di dalam. Jangan kau sorong-sorong. Oke, terima kasih Pak. Saya kan baru tahu lapor begini kan. Jadi saya cari amplop di lantai 1 kan ada amplop. Saya beli. Kemudian saya juga karena saya semangat sudah diterima, saya juga bawa komputer saya. Bawa laptop? Jadi saya buat. Cuma kan waktu saya mau submit kan sudah sore Pak. Jadi tidak mungkin mereka bilang tanda terima. Ini saya bilang sudah yang penting terima saya pulang. Jadi makanya di tanda terima di itu tanggal 25 Pak. Karena sudah sore kan tidak mungkin ini di tanda terima kan. Tapi mereka sudah terima Pak. Jadi kita lihatin ya. Kita lihatin ini model suratnya. Jadi kalau bagi para netizen yang ingin melapor ke Barreskrim, ini modelnya. Kepada yang terhormat Kepala Kepolisian CIEK, Direktur Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri, gedung ini baru dari halnya di situ Pak. Perihalnya segala macam. Itu terlapor. Nah, ini terlapornya siapa? Itu yang ini ini bukti-buktinya. Bukti yang dilaporkan. Itu yang ini pasalnya. Pasal yang digunakan yang dilanggar. Itu sama juga kronologinya. Kemudian ini diskusi, kronologi semua, diskusinya sampai terakhir. Nah, untuk Dian Sandi ini, Prof ya apa yang Prof pertanyakan sebetulnya? Apakah keaslian ijazahnya sendiri atau enggak? Karena untuk saya sudah percaya dia Pak. Karena dia bilang asli Pak. Dia asli 2 kali. Jadi saya pikir, kalau ijazah asli, makanya di wawancara saya di Eyewitness News, saya punya duga antara Sandi dengan Jokowi punya kerjasama. Jadi Sandi ini dia usaha sebarkan supaya dia ini pengaruhi publik bahwa Jokowi itu punya ijazah asli. Itu menurut Prof sendiri ijazah itu asli apa bukan? Kalau menurut saya Pak, yang sekarang saya sudah ikuti semua itu palsu Pak. Saya barang bilang palsu. Kalau Pak cerita misalnya dari mana, saya bisa cerita dari SMA sampai kenapa palsu Pak? Itu dia. Kenapa palsu Pak? Yang SMA begini. Saya alumni SMPP 34 Kupang di Kupang. SMPP itu apa Pak? Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 34 di Kupang. Saya sudah tahu lama Pak. Alumni tahun 80 Pak. 80. Sama dengan Jokowi.
Dan saya sudah tahu Jokowi ini SNPP Negeri 40 Surakarta, Solo. Saya sudah tahu. Nah, makanya saya tidak kaget kalau sekarang ada laporan di gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta tentang ini, karena ada temannya mengaku bahwa Jokowi itu adalah alumni SNPP. Sedangkan selama ini berita yang tersebar di dunia bahwa dia mengaku SMA Negeri 6 Surakarta. Nah, dari sejarahnya Pak, in SNPP itu kan dia masuk 876 sama dengan saya juga. Kami sih. SNPP itu kan diberhentikan atau dihentikan itu tahun 85 Pak. 85. Jadi saya punya di SNPP 34 Kupang berubah jadi SMA 3 Kupang Pak. SMA 3 Kupang. Sedangkan tahun 85. Sedangkan Jokowi SMA Negeri SNPP 60 Solo dia berubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Itu dia. Jadi, kenapa? Tidak masuk akal? Iya, bagi saya tidak masuk akal. Karena bagaimana dia sudah tamat SNPP di tahun 85, tapi dia pakai SMA yang baru berdiri tahun 85, Pak. Ijazah itu. Nah, dia masuk UGM tahun 80, tapi menggunakan ijazah tahun SMA yang baru berdiri tahun 85. Itu menurut saya tidak masuk akal, Pak. Sekarang coba kalau bisa, saya tidak tahu. Kalau misalnya perkiraan saya, kalau ini Pengadilan Negeri Surakarta ini berjalan bagus, tidak ada intervensi, saya yakin gugatan diterima, Pak. Karena memang temannya mengaku bahwa pakai ijazah SNPP 40, Pak. Temannya. Makanya itu dipakai sebagai gugatan ke Pengadilan Negeri Solo, Surakarta. Artinya temannya tidak menggunakan SMA 6. Tidak menggunakan, Pak. Solo, tapi SNPP 40. Surakarta. Itu dia. Oke. Itu aja sudah menjadi... Ya, untuk saya sudah. Bagi saya itu sudahlah. Kemudian, walaupun sekarang kan ada ini gonjang-ganjing, dia lulus Sipelmar misalnya kan. Ada dari versi lain tidak lulus kan. Ada dari versi lain, ada namanya ada. Tapi saya curiga karena di versi yang dari kubu Jokowi, itu kan nama Jokowi seharusnya kalau mau ikut jujur, DJ, Pak. DJ. Tapi kenapa di situ J? Berarti Yoko. Kalau misalnya kita mau ini kan Yoko. Yoko ya? Iya kan sekarang kita lihat tuh. Karena semua yang ada di yang menurut versi mungkin saya asli itu Joko, DJ. Nah sekarang mereka bagaimana caranya dari kubu mereka Joko? Itu bagi saya tidak masuk akal, Pak. Saya ini jujur, saya harus berdiri di sini, saya guru besar, Pak. Bagi saya itu sudah tidak masuk akal, Pak. Dan kami guru besar punya tugas, itu telah diatur dalam Undang-Undang Guru, pasal 49 ayat 2, mencerahkan masyarakat. Makanya saya berdiri di sini, saya tidak, mungkin kalau Rismon sama ini sama Roy sama Tifa, mereka kan internal kan, karena mereka di UGM, saya eksternal, Pak. Saya dari luar, saya bicara apa adanya. Saya guru besar, kalau saya salah, misalnya wawancara ini, saya minta maaf, wajarlah. Saya bukan politisi, jadi salah harus bilang benar, bukan Pak. Saya akademisi murni, yaitu kalau saya salah misalnya wawancara ini, saya minta maaf Jokowi, salah. Oke. Bapak, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan Pak? Handphone. Ini saya mendapatkan undangan dari Barreskrim dan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh penyidik Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar jasa dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti ya nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Dikasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa
untuk dimintai keterangan ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari disebut di terdakwa online? Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih Sedih karena apa? kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Pada saat abang mendapatkan dokumen itu sampai akhirnya abang memposting? Saya tadi kalau saya tidak salah itu hanya 1 hari lah. Hanya 1 hari dari saya dikasih itu langsung saya posting. Hanya 1 hari. Tapi kan ada peristiwanya yang melatar belakangi. Jadi ketika saya menceritakan itu ke akun X itu, sampai saya memiliki sebuah tulisan yang panjang tentang UTAS itu kan risetnya lama. Kita bukan berbicara ijazah itu ya, tapi riset tentang bahwa benar apa tidak Pak Jokowi itu berkuliah itu kan udah lama. Sampai akhirnya saya dikirimkan ini loh ijazah Pak Jokowi gitu. Nah, teman yang mengirimkan saya ini kan juga memberikan referensi kepada saya bahwa jangan takut untuk memposting itu. Bahasanya begitulah, jangan khawatir karena ini sudah dipublikasi oleh UGM. Ini juga sudah dipublikasi oleh salah satu ahli forensik gitu. Tapi yang abang posting dengan barang bukti yang tadi sempat ditunjukin nggak bang? Barang bukti yang sudah diserahkan oleh Pak JW ke penyidik. Pak JW siapa? Pak JW ke penyidik kan sudah menyerahkan barang bukti pada saat nggak tahu saya. Nggak tahu. Saya nggak ditunjukkan. Saya hanya menyerahkan barang bukti awal untuk kemudian nanti selanjutnya saya juga diminta untuk melengkapi kan. Barang bukti yang lain saya akan serahkan kembali. Nunggu jadwal. Saya tadi diminta untuk besok tapi saya mungkin belum bisa kalau untuk besok. Karena saya juga lagi ada kegiatan, mudah-mudahan 1-2 hari ini saya sudah bisa menyerahkan kembali bukti-bukti yang saya lengkapi. Bang, tapi motif abang memposting unggahan itu yang menyatakan kalau itu asli itu ada perintah atau emang keinginan sendiri? Tidak ada perintah, itu keinginan sendiri. Saya marah karena Jokowi digitukan, dijadikan bulan-bulanan sejak kita nggak tahu lah tahun berapa itu aja sebenarnya. Ketika beliau sudah selesai, tiba-tiba hari ini beliau sudah selesai jadi presiden, tapi masih saja diserang, itu saya tidak terima. Itu yang membuat saya ikut tampil lah untuk menyuarakan ini sebagai dan mencari-cari bukti bahwa beliau ini benar telah menyelesaikan kuliah. Bahkan saya kan dari awal itu saya jalan cari yang namanya Sipen Maru, cari yang Sipen Maru itu majalah Perintis istilah zaman dulu itu. Nah, majalah Perintis itulah kemudian yang saya jadikan rujukan awal untuk mencari siapa-siapa teman Pak Jokowi berkuliah. Bahkan majalah Perintis itu pun bukan saya dapatkan dari temannya Pak Jokowi, tapi masih satu dalam kampus Pak Jokowi. Orang tua teman saya lah di Semarang. Jadi abang bilang abang marah ketika ada orang-orang yang mempermasalahkan keaslian ijazah Pak Jokowi. Menurut abang apa sih menurut pandangan abang gimana sih sosok Pak Jokowi sehingga bisa membuat abang sendiri marah gitu di mata abang? Kalau saya karena pendukungnya beliau ini orang baik lah. Saya kan dari Lombok. Lombok itu Pak Jokowi itu kalah loh. 2 kali pilpres kalah di bawah 30%. Tapi Lombok dibangun begitu bagus gitu sama Pak Jokowi. Itu aja sebenarnya karena saya sayang lah sama beliau ini. Dan saya tidak terima kalau beliau digitu-gitukan. Saya ingin mengajak teman-teman ini untuk membahas persoalan ijazah ini dengan kewibawaan. Yang dibahas ini adalah presiden dari ke-7 loh yang punya ijazah. Yang membahasnya ini para ilmuwan dan pakar-pakar. Janganlah dibuat jadi bercanda-bercanda gitu. Ketawa-ketawa mengatakan begitu. Itu saya tidak terima itu. Dibilang inilah. Bahkan terakhir itu saya sempat marah gara-gara sampai buku nikah loh itu kan. Yang di media-media itu buku nikah disinggung apa segala. Nggak fair lah begitu. Kalau masih Pak Jokowi ini begini, saya nggak terima itu. Digitu-gitukan. Kalau memang mereka memiliki data, mereka memang memiliki sesuatu yang membuat itu bisa kuat, ya mari kita tunggu aja pengadilan ini. Jangan kemudian teman-teman ini justru sekarang menggiring opini bahwa tidak
tidak percaya pada Polri, tidak percaya pada pengadilan. Jangan begitulah. Ini kan negara kesatuan Republik Indonesia, punya sistem cara menyelesaikan persoalan-persoalan begini. Saya ingin mendorong, ayo kita percaya pada kemampuan daripada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Metro Jaya yang menindaklanjuti laporannya Pak Jokowi, untuk kita kemudian tunggu hasilnya seperti apa. Ini kan bukan 1-2 orang yang bekerja, ini kan banyak sekali yang bekerja, mereka juga sudah dipanggil. Nanti ditanya sendiri ada berapa yang sudah dipanggil sampai hari ini. Saya pun kalau dibutuhkan kembali, saya juga akan hadir. Karena tadi saya juga dapat informasi, itu kan laporannya ada 4. Ada Polres Jakarta Selatan, ada Polda Metro Jaya, ada Bareskrim, ada juga yang di Mabes. Kalau yang di Mabes itu kan laporan mereka. Jadi kemungkinan saya terseret ke 4 tempatnya, dan saya siap memberikan keterangan. Nah, saya tidak akan berubah keterangan awal saya, mulai dari sini sampai ke 4-nya itu tidak akan berubah. Itu aja. Konfirmasi berarti yang diperiksa hari ini adalah yang laporan dari salah satu dosen di Universitas Sumatera Utara ya? Bukan. Kalau yang itu kan laporan di Bareskrim. Kalau ini kan laporan Pak Jokowi ini. Itu laporan Bareskrim itu. Berarti abang sebagai saksi lapor begitu bang ya? Mungkin tidak masuk dalam kategori itu, tidak masuk dalam saksi pelapor maupun terlapor. Tapi saya hanya diminta klarifikasi. Karena menurut saya nama saya disebut oleh terlapor. Disebut oleh terlapor, sehingga saya perlu dikonfirmasi kembali. Nah, klarifikasi inilah saya hadiri. Tapi kan tidak cukup sehari, besok juga saya akan datang lagi. Cuman jadwalnya belum. Berarti besok ada pemeriksaan lagi di sini? Bukan, lebih kepada penyerahan bukti-bukti. Tadi kan sudah saya serahkan bukti awal. Saya sudah serahkan bukti awal, menurut aparat penegak hukum, polisi mungkin itu belum cukup. Makanya saya akan lengkapi nanti. Itu aja. Nah, kita membahas tadi kan tentang bercak tinta hitam ijazah Jokowi, baik yang ditampilkan di UGM pada tahun 2022 ya, kalau nggak salah. 2022 ya, teman-temannya Jokowi ya, mengaku temannya Jokowi menampilkan itu dalam proyektor ya, ijazah Jokowi, dan di situ ada bercak hitam, tinta hitamnya juga. Bisa saya dapati dari video itu dari TV One ya, dan bisa kita analisa penjejakan objek. Di situ noda hitamnya statis. Artinya apa? Tidak bergerak, itu bagian integral dari ijazah tersebut. Terus yang kita analisa juga ijazah yang diupload oleh seorang kader PSI bernama Dian Sandi Utama. Nah, di situ juga malah lebih jelas noda-noda hitam, bercak-bercak hitam itu di wilayah bagian bawah ya, tepi bawah dari ijazah Jokowi gitu. Dan dari kedua yang ditampilkan ini juga konsisten bahwa foto yang ditampilkan di situ yang diakui sebagai foto Jokowi itu berkacamata. Jadi kalau nanti Bareskrim memeriksa yang tidak berkacamata, Bareskrim harus menangkap ya orang-orang yang menampilkan itu di proyektor di Fakultas Kehutanan UGM maupun Dian Sandi Utama. Kok bisa mereka mengklaim itu ijazahnya UGM, ijazahnya Jokowi, baik yang di UGM, ya orang-orang UGM harus ditangkap juga itu, dan teman-teman alumninya. Dan Dian Sandi Utama berkacamata, sementara ijazah yang dimiliki Jokowi yang katanya asli, yang kucel itu katanya, ya itu tidak berkacamata misalnya. Dan bagian bercak hitam di tepi bawah ijazah itu, kalau nggak ada noda hitamnya, ya berarti ada yang bohong di sini. Tangkaplah yang bohong itu. Itulah yang kena ITE itu harusnya. Teman-teman Jokowi di UGM maupun orang UGM yang memfasilitasi saat itu, maupun Dian Sandi Utama gitu. Karena Dian Sandi Utama mengklaim bahwa ini asli, walaupun sampai saat ini dia tidak memberitahukan ke publik siapa yang memberikan file image. Jadi bukan bentuk link dia kasih, ya link referensi atau repost ya dari orang lain, bukan. Itu original dari dia. File image-nya dari mana itu? Ya, berkacamata. Terus noda hitam, tinta hitam di di tepi bawah dari ijazah yang dia bilang asli itu, gitu loh. Jadi, ya, kalau Bareskrim mengumumkan bahwa ini otentik, ya, maka dia harus menunjukkan apa yang diuji, ijazah yang bagaimana dia uji. Jangan cuma pengumuman, ini otentik, ijazahnya entah di mana, publik nggak tahu. Kita harus lihat, ya, ijazahnya tersebut identik nggak dengan yang diupload ditampilkan di proyektor UGM maupun yang ditampilkan oleh Dian Sandi Utama, kan gitu. Itu yang kita uji ELA, ya, error level analysis, menguji distribusi BPP-nya, bit per pixelnya, ya, kompresinya, gitu loh.
Itu yang kita uji, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya saya juga melakukan dulu sebelumnya deepfake forgery, ya, deepfake forgery analisis. Kita upload yang disebarkan oleh kader PSI, ya, kader PSI bernama Dian Sandi. Nah, terus kita highlight forgery-nya kan kelihatan ini. Nah, di wilayah-wilayah banyak sekali ya sebaran-sebarannya yang warna merah ini, ya, itu terdeteksi bahwa dia memiliki sebaran kompresi yang janggal, ya, baik di wilayah stempel, terus di wilayah apa namanya materai maupun tulisan-tulisannya. Tetapi anehnya, ya, inilah ya temuannya bahwa di bercak-bercak hitam itu, ya, di tepi bawah dari ijazah Jokowi tersebut itu tidak terdeteksi, khususnya yang kiri tidak terdeteksi itu apa namanya bagian dari forgery, itu bagian integral justru dari ijazah tersebut. Ada beberapa puncak ini sebelah kiri ada 2 lebarannya sekitar mungkin berapa senti gitu ya. Terus juga ada bercak noda hitam tinta juga yang kedua di sebelah kiri, ya. Terus yang di bawah foto juga ada, ya, pik-pik begitu, puncak-puncak noda hitam, dan di sebelah kanan bawah ada, dan itu terdeteksi secara ELA, ya, error level analysis, itu bagian integral, bagian otentik dari ijazah tersebut, tidak terdeteksi sebagai bagian yang di forgery, yang apa namanya, yang dianggap sebaran kompresinya itu menjadi janggal atau berpotensi sebagai diedit. Jadi enggak, jadi noda hitam itu secara ELA, ya, tidak merupakan bagian yang dideteksi sebagai bagian yang diedit, gitu. Oke, lanjut. Terus deepfake detection-nya, ya, dari sejak ijazah yang diupload oleh Dian Sandi itu deepfake probability-nya 69,86%, ya, hampir 70%. Jadi probabilitasnya kalau di atas 50% cenderung dia adalah fake, gitu loh, ya, menggunakan deepfake probability pakai neural networks. Jadi itu yang kita analisa, ya, bahwa tadi itu kesimpulannya bahwa noda hitam, ya, bercak-bercak tinta hitam di bagian apa namanya bawah dari ijazah Joko Widodo yang diupload oleh Dian Sandi Utama dan dikatakan asli, itu bercak-bercak tinta hitamnya adalah bagian integral dari ijazah tersebut dan tidak terdeteksi sebagai fake atau tidak terdeteksi sebagai bagian yang diedit, karena secara ELA, ya, error level analysis, itu kompresinya, itu sebarannya itu dianggap natural, ya, satuannya adalah bit per pixel. Oke, selanjutnya di sini juga saya analisa untuk apa namanya intensitasnya, ya. Coba kita buka yang bagian dari yang diupload oleh Dian Sandi Utama, ya. Di sini bisa kita zoom, ya, kita cari luasan-luasannya, ya, di sini, ya. Nah, ini bagian yang pertama di bagian bawah kiri itu bercak hitamnya, ya. Bisa kita lihat di sini, kita analisis RGB-nya, nilai-nilai intensitasnya, ya. Jadi hitam itu, ya, hitam itu adalah komponen R, komponen G, dan komponen B. Masing-masing kalau hitam dia, ya, itu dia cenderung ke bawah, ya, ke arah 0. Nah, ini bisa kita lihat wilayah-wilayahnya ini. Nah, kalau kita lihat di sini bercak-bercaknya, nah ini bisa kita lihat, ya, intensitas dari pik-pik atau puncak-puncak atau apa namanya pattern dari bercak hitam tersebut, gitu. Kalau yang coba kita ambil yang hitam saja, inilah dia apanya RGB-nya, ya. Nah, ini dia cenderung ke arah 0 semua, baik kanal R, baik kanal G maupun kanal B, ya. Kalau hitam itu cenderung baik kanal R, G, dan B cenderung ke arah 0 atau mendekati 0, ya. Rentang nilainya kan 0 sampai 255, ya. Maka kalau hitam baik R, G, dan B, maka dia ke arah 0, bisa 0, bisa 1, bisa 2, atau di bawah 10 gitu, ya. Nah, itu terdeteksi dia hitam. Nah, ini ada berapa peak, ya, berapa apa luasan. Kalau yang kita lihat di sini luasan pertama itu, ya, ini, ya, itu terdeteksi hitam, ya. Terus luasan kedua juga, ya, ada berapa komponen, ya, di bagian sebelah kiri itu ada 2. Terus selanjutnya ada beberapa tepi,
Nah, ini kita harus amati secara detail nanti apa yang diperiksa oleh Barreskrim. Ini enggak, kan gitu kan? Karena yang kita analisa ini, gitu. Terus di bawah, apa namanya, di bawah foto Jokowi, ya, di bawah foto Jokowi, itu ada 1, 2, 3, 4 spike, ya. Ada puncak begini, puncak begitu, ada 4 buah spike di sini. Nah, ini bisa terdeteksi. Nah, ini yang hitam saja bisa terdeteksi. Saya kasih zoom, ya. Nah, ini dia. Nah, ada 1, 2, 3, 4 spike gitu, puncak begitu. Wilayahnya di sekitar foto Joko Widodo, ya, yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Nah, ini dia, hitam, ya, cenderung mengarah ke 0. Coba kita zoom lagi. Nah, tepat di bawah dari foto Joko Widodo. Nah, ini dia. Nah, dia cenderung, ya, ketika kita ambil wilayah luasan yang hitam itu, ya, maka baik kanal R, G, dan B itu ke arah 0, mendekati 0 itu. Nah, itulah dia, ya. Tadi di sebelah kiri bawah itu ada 2 luasan. Kalau di sekitar bawah foto Joko Widodo itu ada 4 luasan kecil-kecil, itu tinta hitam. Terus di sebelah kanan, ya, tadi di sebelah kiri bawah, ini sebelah kanan bawah. Ini banyak lagi nih. Nah, ini banyak lagi nih. Sebelah kanan itu ada 1, Wah, ini juga ada, ya, luasan hitam, ya. Terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 7 bercak-bercak, ya, atau apa namanya, luasan-luasan hitam yang menjadi bagian dari ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama dan diakui itu adalah ijazah asli Joko Widodo. Nah, ini dia, ya. Khususnya yang bagian kanan, pojok kanan bawah, itu ada 2 luasan, ya, noda hitam, dan itu cukup besar luasannya dibandingkan bagian-bagian yang lain, ya. Nah, itu dia, ya. Nah, ini dia, ya. Jadi kita deteksi, ya, dia benar-benar hitam atau cenderung hitam karena memang nilai intensitas RGB-nya itu baik R, G maupun B itu ke arah nilai 0. Ya, kalau ke arah R-nya ke arah 255 merah, kalau G-nya yang ke arah 255 itu hijau, kalau B-nya kanal B ke arah 255 maka dia biru. Kalau bagian kombinasinya, nah itulah kombinasi warna, ya. Karena komponen-komponen utamanya adalah red, green, dan blue. Oke, nah itulah, ya, kalau kita lihat secara sebaran intensitasnya. Kita juga bisa melakukan filtering, ya, melihat itu, menzoom, ya, wilayah-wilayah bercak-bercak hitam, noda hitam yang ada di yang diupload oleh kader PSI Dian Sandi Utama. Coba saya, ini RGB image filter, ya. Nah, kita bisa lihat lagi, nah, di sini, ya. Nah, ini bisa kita lihat, kita zoom, ya, lewat analisis sebaran RGB, tapi ini dalam bentuk dalam bentuk kurva intensitas. Nah, kalau tadi dalam bentuk matriks, ya, jadi bisa kita lihat nilai-nilai piksel. Kalau ini enggak, sebaran frekuensi dari setiap intensitas dan nilai-nilainya. Nah, ini dia, luasan pertama dapat, ya, terus luasan kedua juga dapat ini, ya, tinta noda hitam di sebelah kiri bawah dari ijazah yang diupload oleh kader PSI. Begitu juga yang di bawah luasan-luasan noda-noda hitam, bercak-bercak hitam di wilayah di sekitar foto Joko Widodo, ya. Terus juga di bagian bawah kanan. Nah, ini ada banyak tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bercak-bercak hitam, ya, noda hitam atau noda tinta, ya. Yang paling kanan itu 2 itu yang cukup luasannya cukup besar. Itu, ya, ini. Nah, di sini, ya, kalau kita lihat distribusi histogramnya, kelihatan itu puncaknya 2 di sebelah kanan itu cukup luas, gitu loh. Jadi inilah yang ya, makanya kita meminta nanti ketika Barreskrim mengatakan apapun hasilnya, ya, otentik atau fake, ya, autentik atau fake, karena itulah ilmiah, ya, output dari ilmiah kan autentik atau fake, asli atau palsu, kan begitu. Ketika mereka mengumumkan itu, mereka harus menunjukkan mana ijazah Jokowi
yang dia uji. Sama nggak dengan yang ditampilkan oleh Dian Sandi Utama di X-nya dan yang ditampilkan oleh UGM dalam bentuk proyektor gitu. Karena nanti saya uji di sini dalam bentuk proyektor pun kelihatan dia noda hitam itu khususnya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, jadi konsisten apa yang ditampilkan oleh Dian Sandi Utama ya konsisten dengan yang ada ditampilkan oleh UGM pada Oktober 2022. Oktober ya, kalau nggak salah ya. Ya, 2022 di Fakultas Kehutanan UGM. Oke, Prof. Prof tamat tahun 80 masuk mana, Prof? Saya masuk tahun 80, kemudian saya tamat masuk ke Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana di Kupang, 88. Fakultas Peternakan. Universitas Nusa Cendana. Kalau Jokowi kan oke, dia kan sudah bilang bahwa dia masuk di Fakultas Kehutanan UGM, 80 juga toh? 80 juga. 80. Nah, saya waktu itu, maka ini saya bisa bilang bahwa dia DO, Pak. Dia DO? Ya, menurut saya dia DO. Kenapa? Karena begini, kami waktu kuliah tahun 80 itu kan dari pergeseran dari dari Desember ke Juni, Pak. Jadi kami masuk Juni kan. Itu sudah aturan tertulis di seluruh Indonesia bahwa IP di semester 4 itu ada penilaian, Pak. Semester 4 ada penilaian bahwa IP 2,5 ke atas berhak tulis skripsi. Oke. IP 2,5 ke sampai 2 berarti dia berhak tulis makalah. Tidak penelitian kan? Sedangkan IP di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi di Tempo 29 Juni 2013 dia DO, Pak. Dia DO. Makanya karena IP dia nggak sampai 2. Iya, nggak sampai 2. Makanya dia otomatis dia DO, tidak mungkin dia. Menurut peraturan yang berlaku pada saat kami kuliah. Waktu mulai tahun 80. Tahun 80. Nah, itu ya. Jadi bagi saya itu DO. Nah, kalau misalnya dia sudah DO, tidak mungkin dia tulis skripsi, Pak. Apalagi kan sekarang kalau kita lihat skripsinya tidak disahkan oleh dekan, Pak. Yang menurut data yang saya dapat dari Rismon itu, yang tanda tangan satu orang. Padahal kalau kita mau ini kan penguji semua tanda tangan kemudian disahkan oleh dekan kan? Tidak. Nah, sekarang bagaimana? Nah, itu buktinya dia tidak mungkin punya ini skripsi, Pak. Bagaimana orang ini IP 2, di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi kemudian dia bisa skripsi? Tidak mungkin, Pak. Kemudian sampai ke tingkat Prof dari penulisan makalah. Artinya dari 2 ke 2,5 makalah kan 25 ke atas ini skripsi. Kemudian katanya saya dengar juga itu dalam debatnya Prof dengan Dian Sandi, dia katanya KKN juga. Apa ada KKN juga waktu itu? Enggak, selama ini kan di semua UGM banyak orang kan sudah tanya di mana KKN dia. Kan tidak ada. Kalau Prof? Kalau saya KKN di desa namanya Desa Liliba. Desa Liliba Kabupaten Kupang Tengah, dulu Kabupaten Kupang Tengah. Saya KKN di situ. Itu wajib, Pak. Jadi sebelum kita mau penelitian, kita KKN dulu, Pak. Jadi karena waktu itu kan saya KKN kemudian saya penelitian karena saya kerja 4 tahun kan. Saya target 4 tahun. Jadi saya bersyukur, Pak. Saya 4 tahun tamat, Pak. Jadi saya lahir 62, 22 tahun saya tamat, Pak. Jadi bagi saya kalau sampai sekarang dia tidak KKN, bagaimana dia bisa ini? Sekarang begini, Pak. Untuk mau ajukan skripsi harus selesaikan 120 SKS. Itu rata-rata berlaku di Indonesia. Dia bisa dapat itu nggak? Kalau IP 2 di bawah 2 tidak mungkin dia dapat itu, Pak. Tidak mungkin, Pak. Harus lanjut ke tahun kelima ya? Iya, ke tahun kelima. Nah, terus terkait dengan intensitas dari lintasan stempel itu kan sudah kita uji sebelumnya ya, bahkan di TV One juga sudah kita praktekkan ya. Di situ ya kalau kita zoom di sini ya. Bahkan di sini tepi-tepinya juga kelihatan ya, tepi-tepi foto. Nah, di situ coba saya zoom lagi. Nah, lintasan dari stempel itu ya, makanya kita disimpulkan itu stempel di bawah dari foto. Karena apa? Kalau stempel di atas dari jas atau foto, maka lintasan stempel tersebut harus memiliki intensitas R yang cukup kuat. Tetapi di sini kan kita lihat ya, sudah saya tampilkan juga ketika di iNews. Nah, di sini kan kita lihat bahwa tidak terdeteksi kanal R. Ya, harusnya lintasan stempel itu di atas dari jas hitam itu tetap kelihatan karena kering ya. Stempel ditaruh itu kan dalam bentuk kering. Jadi tidak terdekomposisi. Ya, foto ditaruh kering, baru ditaruh stempel basah. Nah, stempel basah itu tidak terdekomposisi atau terurai karena apa? Ya karena fotonya walaupun hitam itu kan kering. Jadi tidak bergabung itu ya. Nah, karena saya buktikan dengan ijazah saya sendiri kan, ya walaupun dia sudah tua pun ya, tetapi ya stempel itu tetap ada di lintasan stempel itu di jas hitam saya ya. Jadi inilah nggak ada dia, seharusnya ada gitu loh. Makanya ketika Bareskrim nanti mengumumkan hasilnya ya, autentik atau fake, maka mereka harus menunjukkan apa objek uji ya,
Apa yang mereka uji gitu loh. Sama nggak dengan yang kita analisa? Ya, kalau tidak sama, berarti Dian Sandi Utama maupun teman-temannya yang di UGM itu hoax, ITE harusnya itu kena ITE ya. Karena mereka yang menunjukkan kepada publik, sementara Jokowi lewat pengacaranya mengatakan bahwa mereka tidak pernah menyebarkan ijazah Jokowi, ya kan? Terus siapa yang memberikan kepada Dian Sandi Utama maupun rekan-rekannya di UGM? Ya kan? Itu lagi. Jadi pernyataan mereka di pihak mereka disangkal juga dengan pernyataan oleh mereka sendiri, ya. Oke, lanjut. Saya minum dulu ya, kering nanti bibir ini. Begitu, saudara-saudara ya. Ini saya rekam supaya nanti bisa menjadi perbandingan visual ya. Nah, kalau punya saya kan, nah di sini jelas ya. Walaupun saya pakai waktu S2 saya itu pakai jas hitam juga, tetapi stempelnya ya kelihatan lintasan stempelnya itu. Ya, karena tadi itu ya hipotesis saya bahwa foto kita kan sudah kering. Ditaruh stempel ya stempelnya kelihatan lintasannya. Nah, ini kan punya saya kelihatan gitu loh. Ya, di wilayah-wilayah di stempel yang di atas jas hitam saya gitu loh. Nah, kelihatan dia RGB-nya ada sejumlah, kalau kita ambil luasannya tersebut ya, ada piksel-piksel yang mengandung kanal red ya, kanal merah. Nah, inilah kalau yang otentik ya, artinya secara natural stempel itu punya lintasan walaupun dia ditaruh di atas jas hitam gitu loh. Jadi bukan berarti ketika ditaruh jas hitam bahwa stempel merah itu, stempel UGM itu langsung tidak kelihatan, yaitu bohong ya, karena sudah kita buktikan dengan ijazah saya sendiri ya, lintasan stempel itu ya kena, terlihat lintasannya gitu, lintasan lintasan jas merah, bukan jas merah, lintasan stempel merah UGM di atas jas hitam saya itu kelihatan gitu loh, ya kan? Pertanyaannya punya Jokowi kenapa nggak ada, ya kan? Kenapa nggak ada gitu loh lintasan itu, lintasan stempel merahnya itu. Dan saya lihat fotonya kok jauh lebih keren ya dari punya saya, ya, fotonya Joko Widodo, ya kan? Di situ punya saya saja sudah kabur gitu ya, kayak terdekompos gitu warna-warna itu ya. Punyanya Joko Widodo, padahal punya saya S2-nya tahun 2002, Joko Widodo tahun 1985, tetapi fotonya itu benar-benar sangat kontras, tidak ada terdekompos sama sekali ya. Tidak ada mengalami, kalau terdekompos artinya terurai kan ya, terurai ke latar, ke wilayah-wilayah lain, maka dia menciptakan efek pengaburan. Tetapi punyanya Jokowi ini sangat tegas ya, seperti tidak dimakan usia fotonya. Nah, itu tadi ya. Jadi pointonya ya, bahwa di ijazah yang ditampilkan oleh kader PSI ya maupun oleh UGM ya di proyektor itu, pertama dia punya bercak-bercak noda hitam hampir di seluruh luasan tepi bawah dari ijazah yang dia-upload oleh Dian Sandi Utama. Jadi banyak bercak ya, terutama luasan bercak noda hitam yang paling luas adalah di sebelah pojok kiri ya, ada 2, terus yang agak sedang itu 2 di sebelah kanan bawah ya. Tetapi ada juga di bawah, di bagian di bawah secara vertikal itu di bawah foto Joko Widodo. Nah, ini harus kita kunci di sini itu loh ya. Dan tadi secara ELA sudah kita analisis probabilitas kepalsuannya, di fake probability-nya itu 69% ya, hampir 70%. Dan secara ELA sudah kita buktikan bahwa noda hitam itu tidak terdeteksi sebagai potensial edit, bahwa itu bagian yang tidak diedit justru gitu, bagian integral dari ya, bagian original dari ijazah, foto ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama gitu ya. Ya, fakta berikutnya juga ya, bahwa foto di ijazah baik di kader PSI yang diupload oleh kader PSI maupun yang ditampilkan di UGM itu Jokowi menggunakan kacamata ya. Jadi menggunakan kacamata. Jadi kalau yang diperiksa oleh Bareskrim nanti yang tidak berkacamata ya bingung lagi kan gitu. Ya, siapa yang membuat hoax ini? Kan begitu. Ada berapa versi ijazah Jokowi kan begitu. Coba kita analisis apanya ya, pakai RGB-nya.
di sini. Ah. Nah, ini kan jelas dia berkacamata. Kalau kita pakai deteksi tepi, ya ini. Nah, ini kelihatan dia trajektori lintasan dari bundaran dari kacamatanya. Jadi bukan efek optical illusion ya. Oh, itu kacamata. Kita nggak bisa bilang gitu. Tetapi kita deteksi pakai deteksi tepi bahwa ada lintasan melingkar di situ terdeteksi, ya. Dan itulah kacamatanya dia. Itu jadi patternnya sudah kita dapatkan. Ijazah itu, ijazahnya Joko Widodo yang diupload oleh Dian Sandi Utama, yaitu pertama ada noda bercak-bercak hitam ya di bagian tepi bawah dari ijazah tersebut. Terus yang kedua, tidak ada lintasan stempel merah ya, kanal R di atas dari jas hitam Joko Widodo. Yang ketiga, berkacamata ya, kita deteksi secara deteksi tepi, ada terdeteksi lingkaran ya, melingkar begitu ya, tepi-tepi melingkar. Nah, itulah kacamata Joko Widodo. Gitu saudara-saudara, itulah ilmiahnya ya, saya simpulkan ya. Selanjutnya kita ingin mendeteksi dari video ya. Kalau tadi punyanya Dian Sandi Utama, nah kita deteksi dari video. Jadi frame demi frame kita analisa video teman-temannya Joko Widodo yang menampilkan ijazah Joko Widodo gitu loh ya, yang identik dengan apa yang diupload oleh kader PSI gitu ya. Bukan saya membela Dian Sandi Utama ya, tapi memang yang di apa identik, ada bercak hitamnya juga dan berkacamata juga ya. Coba saya upload juga nih. Nah, teman Jokowi ya, dari TV One kita ambil, kita deteksi tepi, coba ini. Biarkan dia berjalan frame demi frame. Nah, ya tidak kita ubah ya, frame demi frame kita analisa ya, bukan kita screenshot. Nanti kalau screenshot nanti dikiranya apa hasil editan atau hasil distorsi dari screenshot, enggak ya. Ini langsung dari video tersebut kita analisa frame demi frame ya. Nah, di sini kita lihat ada wilayah hitam juga di sebelah kanan ini, sebelah kiri ya, tepi kiri bawah dari video tersebut ini kelihatan nih. Nah, ini luasan bergerigi tadi itu ya, pik-pik luasan di sebelah kiri bawah dari apa yang ditampilkan ijazah Joko Widodo yang diakui oleh teman-temannya. Nah, pertanyaannya ya, kalau ini nggak benar ya, bahwa ini bukan di ijazah Jokowi yang kucal itu katanya ya, yang diuji oleh Bareskrim, maka yang ditampilkan ini punya siapa ini gitu loh ya. Teman-temannya yang menampilkan ini maupun UGM harus kena ITE ini. Terus di sini juga kacamata ya. Kelihatan dia berkacamata. Oke, kita jalankan lagi. Di sini juga kelihatan ini berkacamata ya. Nah, coba kita perbesar. Dia. Ya kan? Kelihatan berkacamata. Coba kita kita zoom dulu ya kan. Ada lintasannya, ada luasan-luasan hitam di situ. Apa tepi-tepi hitam ya. Coba kita pakai ini. Nah, ada ya. Kelihatan, coba perbesar lagi. Ini ya. Ada garis frame di sini. Ya, itu menandakan bahwa ada frame kacamata ya, dan pakai adaptive thresholding. Oke, lanjut. Kita play lagi. Nah, di sini juga ada luasan-luasan sebelah kiri bawah, kelihatan juga di sini ya. Ini dari video yang ditampilkan di UGM ya. Luasan hitam di kanan bawah. Tadi kiri bawah, sekarang kanan bawah ya. Identik dengan apa yang ditampilkan oleh kader PSI Dian Sandi Utama ya. Nah, di sini ditampilkan bahwa yang sibuk kita pinginnya Jokowi sebagai presiden kita 2 periode itu yang menunjukkan ijazahnya ya. Tetapi di sini di video ini ya lagi-lagi ya penjelasan kita bahwa yang sibuk menunjukkan ijazahnya mereka, padahal kita nggak butuh ijazah mereka ya. Kalaupun ijazah mereka asli, tidak ada korelasinya dengan ijazahnya Joko Widodo. Asli atau palsu, tidak ada kaitannya. Walaupun 1000 temannya menunjukkan ijazahnya, tidak ada korelasinya sama sekali bahwa ijazah Joko Widodo asli atau palsu. Kenapa mereka yang sibuk? Mereka bukan presiden. Gitu loh, kan aneh ya. Mereka yang sibuk menenteng ijazahnya untuk apa? Untuk menggiring opini bahwa ini loh ijazah kami asli. Nah, ijazah Jokowi pasti asli yang ditampilkan di proyektor itu. Kan konyol seperti itu ya. Itu tidak masuk akal.
seperti itu. Bau 1000 pun temanmu, ya, temannya Joko Widodo menampilkan ijazahnya asli, yang dibutuhkan rakyat adalah ijazahnya Jokowi, karena dia yang presiden 2 periode, gitu loh. Mereka kan nobody sama seperti saya. Ngapain mereka menenteng-nenteng ijazahnya? Nggak butuh bagi rakyat itu. Yang dibutuhkan rakyat Jokowi yang menenteng ijazahnya, ini asli, nah siap diuji. Kan begitu, sampai sekarang tidak berani kan gitu. Ya kan kita kan gini ya, kita kan membongkar itu juga ada fondasi ilmiahnya, ya. Jadi bukan sembarang, bukan sakit hati, barisan sakit hati, atau karena pendukung capres sebelumnya. Ya itu kan pendukung capres segala macam itu kan personal, pribadi. Yang pasti kan ini presiden kita bersama. Ya, Jokowi itu kan 2 periode, baik yang memilih, tidak memilih, ya, memilih orang lain, bahkan yang abstain, ya, golput. Secara undang-undang kan Jokowi ya memang Presiden Republik Indonesia 2 periode. Sudah sepantasnya dia berutang budi kepada rakyatnya, ya, untuk menunjukkan ijazahnya. Karena dia sudah dipilih, sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Harusnya dia, ya, berkewajiban berhutang budi untuk menunjukkan ijazahnya secara gentleman, sama seperti Obama menunjukkan birth certificate-nya yang lahir di Hawaii. Ini dia, udah kalian jangan ribut. Itu baru presiden yang gentleman. Ini sekarang kan enggak. Presiden apaan ini yang kita miliki 2 periode ini? Enggak berani secara gentleman menunjukkan. Malah teman-temannya yang sibuk. Entah berapa puluh orang itu. Kan aneh. Ya, yang kita butuhkan presiden, ijazah presiden 2 periode. Yang muncul teman-temannya. Andi Pramaria lah, Johan lah, Pronojiwo lah. Kita nggak peduli dengan ijazahmu. Gitu loh. Nggak peduli dengan ijazahmu. Anda siapa sih? Jangan terlalu, GR ya, besar kepala. Ya. Oke, penyidik nggak berani panggil Jesse Haran. Penyidik nggak berani manggil Bang Rismon, takut dimaki-maki sama dia, menyala balige. Kalau saya dipanggil ya, apalagi saya dituduh memanipulasi apa yang saya analisa, baik secara video, frame demi frame yang ditampilkan di UGM, maupun secara image, ya, static image, ya, ditampilkan oleh Dian Sandi Utama, ya, saya tuntut balik itu. Siapa itu? Jokowi. Ya. Buktikan saya apa? Mengotak-atik itu. Gitu loh. Saya kan cuma pakai software yang saya buat sendiri, itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu loh. Baik uji ELA, deepfake prediction, probability, maupun RGB, intensity, analysis, gitu loh. Itu kan semua bisa membuat bagi mereka yang paham di bidang ini kan. Mereka bisa membuat, tapi jangan tuduh saya mengubah-ubah. Itu loh, apa yang saya analisa, enak kali kalian, ya. Saya suruh buktikan apa yang saya ubah, nanti kalian nangis, kalian mencret, ya. Apalagi yang mengubah-ubah justru barang bukti digital kasus Jessica Wongso adalah Tito Karnavian, ya, bekas Kapolri saat itu, Kapolda Metro Jaya saat itu, dan Krisnamurti yang sekarang Irjen Kepala Divisi Hubungan Internasional. Mereka yang mengotak-atik. Lewat tangannya siapa? Muhammad Nualasar, Kepala Laboratorium Komputer Forensik Mabes Polri saat itu, Muhammad Nualasar, AKBP sekarang Kombes, dan rekan Asosiasi Forensik Digitalnya Christopher Harimanrianto. Mereka lah penipu sesungguhnya di Republik ini, ya, yang barang bukti sudah jelas malah dibuat kabur untuk menggiring persepsi hakim. Mereka yang harus kena ITE. Hei, Kapolri Listio Sigit Prabowo, ya, kan saya umumkan itu nanti begitu saya dipanggil di Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan ada para wartawan, jurnalis dari luar negeri, ya, hancurlah itu barang, ya. Laboratorium Komputer Forensik, Laboratorium Forensik Mabes Polri tidak akan pernah lagi dipercaya publik di Indonesia, apalagi luar negeri. Babak belur kalian, karena saya sudah pegang metadatanya dari BAP Muhammad Nualasar maupun Christopher Harimanrianto. Itu, ya. Jadi jangan menuduh orang merusak barang bukti, mengotak-atik barang bukti digital. Kalau kalian sendiri melakukannya, hei Bareskrim, ya, itu Muhammad Nualasar itu gulung langsung. Kalau kalian mau mendapatkan kepercayaan publik, gulung ditangkap itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nualasar, dan Christopher Harimanrianto. Berikut dengan para jaksa-jaksa pengkhianat itu, yang isi flash disk saja berubah-ubah waktu demi waktu. Sandi Handika, Ardhito Muardi, Sugi Carvalho, Mailani Wuwung, Wahyu Oktaviandi, dan Jaksa Hari Wibowo. Ya, Jaksa Hari Wibowo dan Ardhito Muardi itu sudah jadi pejabat itu, si penipu itu, para jaksa-jaksa penipu itu. Bekerja sama dengan Tito Karnavian, Krisnamurti. Masa barang bukti digital, barang bukti flash disk itu isinya bisa berubah-ubah? Ya kan? Itu loh. Parah. Ya.
Makanya ya, begitu saya dipanggil, apalagi dituduh, mengotak-atik apa yang saya analisa, langsung saya keluar-keluar di depan wartawan internasional, nanti Al Jazeera lah, apa yang lain-lain. Kacau lah kalian. Ya. Gitu aja, makanya jangan menuduh main-main kalau kalian sendiri yang melakukannya. Ya, apa yang saya analisa kan, baik video frame demi frame dari yang ditampilkan oleh para teman Jokowi itu, yang mengaku teman Jokowi di UGM, itu saya analisa frame demi frame. Apa yang salah? Itu loh. Kalau distorsi masih dapat kok informasinya, tapi jangan kalian bilang distorsi itu saya ubah-ubah, gitu loh. Ya, begitu juga dengan yang diupload oleh kader PSI, Dian Sandi itu, mana yang saya ubah, buktikan mana yang saya ubah, gitu loh, secara ITE. Itu kan pengacaranya memasukkan pasal-pasal ITE itu, mengubah apa segala macam. Saya tuntut balik nanti kalian. Apa pengacaranya bisa nggak dituntut balik? Ya, gitu loh. Beserta dengan Jokowi. Ya. Kalian tunjukkan, buktikan di mana saya ubah-ubah, gitu loh. Jangan enak-enak mentang mantan presiden langsung menuduh-nuduh orang gitu ya. Buktikan, gitu loh. Main-main. Nah, selama ini kan Pak Jokowi selalu bilang ini dosen pembimbingnya Kasmujo toh. Nah, kemarin kan Kasmujo mengaku dia tidak mungkin jadi ini dosen pembimbing atau ini penasihat karena begini. Dia kan ini asisten dosen, Pak. Diatur di waktu kami kan orang yang golongan 3B ke atas baru berhak jadi dosen pembimbing. Masa golongan 3A baru istilah orang Kupang bilang tinta ijazah SK belum kering, kau jadi ini apa? Jadi dosen pembimbing kan tidak mungkin, ya kan? Misalnya saya punya dosen pembimbing saya hafal. Satu, saya punya dosen pembimbing utama namanya Profesor Insinyur Ginting Munte. Itu ini dosen pembimbing utama. Dosen pembimbing anggota namanya Dr. ADJ John Manafe, MP. Kemudian saya punya dosen wali namanya sekarang Profesor juga Erna Hartati Manafe. Saya hafal, Pak. Karena jadi selama ini kalau Jokowi saya bilang dia bohong lah. Masa dia ini tanda tangan dosen wali dia bilang bolak-balik. Kita bolak-balik itu dengan dosen pembimbing skripsi, bukan dengan dosen wali. Dosen wali itu hanya kita, Pak, Bu, mau tanda tangan KRS untuk supaya kita bayar SPP kan. Nah, sedangkan dia bilang dia bolak-balik ini diskusi ini apa. Padahal sekarang sudah ketahuan ini Kasmujo ini apa? Ini tidak akui kan? Nah, yang herannya lagi, UGM tetap akui Kasmujo itu dosen ini apa? Dosen pembimbing. Tidak mungkin lah, dia sudah sekarang orangnya masih hidup, orangnya sudah tua. Makin tua kayaknya dia lebih jujur, Pak. Jadi saya yakin dia lebih jujur, kan dia sudah tahu. Saya juga makin tua saya harus jujur bicara. Saya tidak lama kan sudah mati, dia sama juga. Kami sudah di atas manula kan, tidak lama mati karena kita mau tipu-tipu, Pak. Artinya yang Prof ingin buktikan sebetulnya, yang ingin bantah itu adalah kata-kata asli yang disampaikan oleh Dian. Iya, itu yang saya mau bantah. Bahwa menurut Prof, ijazah ini sama sekali palsu. Kalau menurut saya palsu, Pak. Contoh, saya mau bilang lagi. Di buku alumni ada saya sudah tersebut ada foto di situ nama Jokowi tapi alumni SMA Negeri Yogyakarta. Saya sudah cari-cari lagi, ternyata alumni SMA 6 Yogyakarta itu Hari Mulyono. Berarti yang selama ini yang ditugaskan oleh Profesor Egy Sujana bahwa itu Hari Mulyono itu adalah ini saudara adik dari Pak Jokowi yang kawin itu, ijazah kemungkinan dipakai oleh Jokowi. Itu makanya bukti aja. Di ijazahnya jujur, Pak, kita tidak pakai forensik, kita bisa tahu ijazah tempel, Pak. Foto itu di ijazah tempel. Jadi yang dia akui palsu, saya bilang saya berani bantah bahwa palsu karena foto aja ditempel, Pak. Tadi Prof katakan bahwa yang Prof ingin bela itu Pak Jokowi, hak Pak Jokowi. Tapi sekarang justru Prof mengkritisi kasihan. Karena begini, awalnya kan saya lapor begitu. Tapi kan saya juga ikuti perkembangan, Pak. Ternyata sekarang kan berubah sepertinya itu, Pak. Jadi saya juga, misalnya ini DO baru orang sudah cerita, berarti saya benar. Jadi saya sudah punya kesimpulan, saya pernah tulis bahwa ada 9 fakta yang saya bilang. Satu, SMA kan palsu, kan. Kemudian dia IP 2,0, nah, berarti dia DO. DO kan tidak mungkin dia tulis skripsi. Nah, skripsi yang ada di UKM itu palsu. Kemudian ini buku alumni itu palsu. Wisuda pun palsu, ya kan? Nah, kalau semua palsu, bagaimana kita mau buktikan begini? Sekarang selama ini kan orang selalu digertak oleh Pak Jokowi bahwa aslinya ada di Barreskrim. Nah, kita lihat sekarang Barreskrim bilang tidak ada aslinya. Yang dia bawa fotokopi. Makanya dulu waktu dia ke Barreskrim, saya juga heran Pak Jokowi. Asli barang-barang asli dia bawa taruh di kertas kuning baru dia lipat-lipat. Saya bantah di Twitter saya bahwa itu palsu, Pak. Barang berharga begitu, Pak, kan harus ada map khusus yang kita simpan ini berkas-berkas. Kenapa dia bawa lipat-lipat begitu? Nah, ternyata betul kan?
bahwa itu ini fotokopi. Nah, sekarang sudah diakui oleh ini Roy Suryo waktu dia diperiksa di Barreskrim, dia tanya, mana ini apa istilahnya jejak digital yang screenshot dia? Tidak ada, Pak. Nah, bagaimana bisa jatuhkan atau tersangkakan ini Roy respon dengan Tifa, padahal kan pakai ijazah fotokopi? Tidak mungkin, Pak. Jadi yang ingin Prof buktikan itu apa dari Sandi? Oh, dari Sandi adalah saya mau buktikan apa betul yang dia bilang asli atau tidak. Kalau memang dia asli, mungkin saya harus akui bahwa kalau itu betul asli, saya harus ralat kalimat saya yang akhir-akhir ini bahwa saya salah. Tapi sekarang saya tetap bertahan karena saya ikuti perkembangan, Pak. Saya sampai terakhir yang ini ada bantah-bantahan antara ini Kasbujo dengan UGM dengan Jokowi kan.